Halo, selamat malam, Frey. Gimana internetnya? Udah aman, Frey? Sudah Pak, tapi Oke, nggak tahu nih bakalan putus lagi atau enggak nih. oke, Karena coba. tadi sempat Ah, uh, pulih 2 kali, tapi untuk semenit aja, untuk bentar ya. maksimal. Oke, kalau apa kita coba aja ya. Oke, oke, kalau boleh tahu minggu kemarin itu kenapa, Frey? Aku lupa. Yang Frey izin ada acara keluarga kah atau gimana, Frey? Suaraku aman nggak, Frey? Aman aman. Oh ya, minggu kemarin saya itu izin karena ikut kayak acara gitu, acara Oh, seminar. oh iya, seminar. Sorry, sorry. Aku baru ingat. Oke, good. Gimana kabarnya hari ini, Frey? Baik-baik saja Pak. Ya, Oh, alhamdulillah sehat. oke, good. Oke, jadi hari ini kita mempelajari modul baru ya. Jadi kalau kemarin kita udah belajar modul data analisis, cuman untuk mulai hari ini kita malah belajar modul baru yaitu modul lanjutan dari uh, modul data analisis yaitu machine learning. Ntar coba share screen dulu. Nah ini ya, jadi di modul machine learning ini itu ada terdiri dari empat ya, empat pertemuan nantinya. Jadi ini lebih ke apa ya kayak semacam pengaplis apa ya salah satu materi untuk yang bisa diterapkan di pengaplikasian AI biasanya itu. Jadi AI itu biasanya terdiri dari dua metode ya. Jadi melakukan data analisa dulu kemudian melakukan machine learning. Jadi pembelajaran mesin. Jadi mesinnya belajar dari data yang udah ada. Dan bagaimana untuk cara mesinnya belajar itu nanti akan terbentuk sebuah pola di mana pola nanti itu akan ada sebuah matematika modelnya. Ntar, coba play ya. Ini ganggu banget nih bawah ini. Oke, machine learning algoritma. Oke, kita udah masuk eh, next stage ya. Jadi di sini ada istilah A/B testing. Jadi, the entrepreneur should be able to choose the most successful solution from the ones that were chosen during the data analysis stage. Jadi, untuk melakukan atau memastikan hasil perolehan dari melakukan data analisis itu kita perlu melakukan yang namanya A/B testing. Jadi, itu untuk memastikan apakah apa ya kalau bahasanya itu worth it apa tidak dari hasil yang sudah kita analisa dengan data yang ada. Dan untuk melakukan A/B testing ini itu ada beberapa prosedur. Yang pertama itu all user are randomly divided into two groups, kontrol grup A dan juga kontrol grup B. Jadi ada dua grup di mana semua penggunanya itu dibagi menjadi dua grup secara acak. Oke, grup A is asked to use one version of the product and group B is asked to use another. Jadi masing-masing grup itu menggunakan produk yang berbeda. After some time, an assessment is made about which of the two solution was better. Jadi apa ya setelah melakukan ini tujuannya itu untuk melakukan uji uji kelayakan kayak gitu. Kira-kira dari kedua solusi dari masing-masing grup itu kira-kira mana solusi yang terbaik kayak gitu. The product that provide the best test result is selected as the main one. Jadi dari kedua kategori dari dua grup itu
nanti kira-kira produk yang apa ya, produk yang paling bagus hasilnya itu nanti akan dipilih sebagai satu-satunya produk yang paling mungkin paling tinggi dari yang lain. Bisa dari kualitas, bisa dari penjualan ataupun yang lain. Oke, jadi A/B testing sendiri itu adalah sebuah metode yang mana mempelajari hipotesis berdasarkan tes dari produk secara random tadi yang dipilih dari grup grup. Dan jadi itu ya. Jadi tadi kita udah membuat dua grup di mana masing-masing grup itu isinya nanti orang-orang yang diletakkan secara random kayak gitu dan memilih salah satu produk dari kedua grup itu tadi sehingga dijadikan produk yang terbaik. Nah, the success of A/B testing can be determined using various metric. Jadi apa ya? Untuk menandakan suksesnya A/B testing itu kita bisa menggunakan atau mendetermine ya dalam bentuk matrix. Nah, untuk matrix sendiri itu nanti is a numerical indicator of the quality and effectiveness of a product in development. Jadi nanti bentuknya kurang lebih presentase yang dimana nanti ini akan menjadi sebuah indikator ya, indikator numerical yang apa ya, memperlihatkan kualitas dari produknya. Jadi untuk tahapannya itu yang pertama define the main purpose of A/B testing. Kita jelaskan ya untuk tujuan utamanya melakukan A/B testing itu apa. Ini what does the business need? Jadi apa yang paling dibutuhkan oleh bisnis tersebut. Kemudian kita definisikan juga hipotesis-hipotesis yang ada. Dari hipotesis-hipotesis yang ada, kira-kira mana hipotesis yang paling bagus. Define the measurement metric. Kita buatkan apa ya, perhitungan metriknya sehingga nanti dari perhitungan yang ditampilkan dalam bentuk metrik itu kira-kira mana yang apa ya, pilihan mana yang paling bagus. Dan di sini nanti akan ada prepare an experiment. Ini bagian teknikalnya ya. Yang tadi itu jadi dibagi menjadi control group. Kemudian yang terakhir yaitu conduct the experiment and collect data. Kita akan mengkondiksikan terkait eksperimen dan proses eksperimen dan koleksi datanya. Oke, option for different user. What if the option are not mutually exclusive but are suitable for different category of user? Jadi ini ada beberapa opsi ya dari hipotesis yang ada. Nah, dari data analisis sehingga dan melakukan A/B testing untuk menghasilkan pilihan yang terbaik itu nanti akan diterapkan di pembelajaran hari ini yaitu machine learning. Jadi machine learning can serve as a tool for solving this problem. Jadi one of the tasks of machine learning is to classify new user into different group based on collected data. Jadi machine learning nanti yang bertugas untuk mengolah atau mengklasifikasikan user-user baru ke grup yang berbeda berdasarkan data yang dikoleksi dari hasil data analisis. Oke, oke. Untuk data analisis kita udah selesai ya. Kita udah selesai di sini. Jadi data analisis itu irisan dari tentang subjek area dan juga algoritma dan computer science. Kalau data science itu irisan dari semuanya ya. Ada subjek area, kemudian ada science, machine learning. Nah, ini machine learning itu irisan dari matematik dan statistik dan juga algoritmanya. Kalau kemarin data analisis lebih ke subjeknya. Subjek yang dimaksud adalah datanya. Dan di sini kita machine learningnya membuat matematika model dan juga statistik.
yang digabungkan dengan algoritma dan ilmu komputer. Nah, itu. Oke, ini ya. Machine learning is a set of method that are not characterized by directly solving a problem according to set algorithm, but by learning in the process of solving many similar problems. Jadi dari data yang udah ada itu nanti si machine learningnya akan membagikan atau memecah itu membagi beberapa menjadi beberapa grup dan akan dilihat tingkat kemiripannya sehingga nanti akan menghasilkan satu one best solution kayak gitu. Oke, what role does mathematics play in this? Nah, di dalam proses pembelajaran mesin itu komputer akan menggunakan beberapa metode ya. Yang pertama itu mathematical statistik, mathematical analysis, kemudian probability theory. Probability itu tingkat apa ya, kemiringan atau keseringan yang nilai yang sering muncul kayaknya. Graph theory yang menghubungkan masing-masing node. Ini biasanya ada di matematika ya, graph, probability, dan lain-lain. The result of machine learning is a mathematical model. Jadi hasil dari proses machine learning itu nanti disebutnya sebagai mathematical model. Oke, untuk mathematical modelnya sendiri is a formula or set of formulas that describe the relationship between quantitative indicator. Jadi suatu formula ya atau kerangka formula yang mendeskripsikan hubungan antar quantitative indikator. Jadi nanti setelah dipecah menjadi beberapa node ya, beberapa indikator itu nanti kita akan cari eh, tingkat kemiripannya. Oke, example of models. Ini ada beberapa model ya, ya, terkait yang machine learning, penerapan machine learning. Ini ada ramalan cuaca. Nah, di situ nanti akan menghitung ekspektasi udara, temperatur ya, air temperature based on data on the state of the atmosphere. Nah, itu. Kemudian ada juga untuk model the decision to issue a loan. Ini kayak pajak ya, pajak atau hutang ya. Calculating the probability of repayment of the loan, cicilan ya, based on data about the bank's client. Kemudian spam filter, ada juga untuk spam filter nih, calculating the probability that an email is spam based on analysis of the content on the email. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi intinya itu mengkalkulasi ya nilai yang sering muncul atau probability, probabilitas biasanya. Oke, the sequence of action in machine learning. Ini ada tahapannya ya. Mempersiapkan datanya, data yang udah dianalisa. Kemudian kita memilih algoritma basic. Nanti akan ada beberapa algoritma juga yang dipelajari. Setelah menentukan algoritmanya, itu nanti kita akan menentukan model parameter kayak gitu. Duh, pilek lagi. Nah, jadi untuk tugas hari ini karena untuk datanya itu udah jadi ya. Jadi untuk preparing datanya sebenarnya prosesnya itu ada di data analisis di modul sebelumnya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita fokusnya itu memilih algoritmanya dan juga memilih model parameternya. Sakit, sorry. Creating a model based on classification algoritma. Tar. Aduh. Jadi di sini ada case yaitu Titanic. Kita akan coba untuk memprediksi the fate of Titanic passenger is classic machine learning task. Aduh, sakit, sorry. What is known about the passenger? Jadi what passenger data can we use? Jadi data passenger apa yang bisa kita gunakan? Kemudian datanya itu disimpan di mana? Dan does it need cleaning? Apakah masih membutuhkan sebuah data cleaning atau tidak kayak gitu. Jadi sama ya, karena berkaitan dengan analisa.
dan salah satunya yaitu preparing data. Jadi untuk modul yang digunakan kurang lebih sama yaitu Pandas. Kita baca dulu isi datanya di data Titanic ini. Jadi di passenger data itu sebenarnya ada beberapa field, ada passenger ID, ada survive, ada P class, the cabin class ya, name, ini jenis kelamin, sex, kemudian age, ship, nah ini the total number of brother, ini sibling, spouse. Kemudian ada part, the total number of parent and children of the passenger who travel with them. Ada tiket, ada fare, ada cabin, ada embark kayak gitu. Ada banyak sekali ya untuk field datanya. Oke, di sini what characteristic can influence whether a passenger will be safe or not. Bentar. Sorry, sorry. Oke, example of how characteristic affect each other. Nah, ini kita bisa mengkategorisasikan, mengklasifikasikan berdasarkan kata karakteristik datanya. Mungkin untuk women, children, and first class, passengers are more likely to survive. Jadi prioritas dari kasus Titanic itu yang diselamatkan itu wanita, anak-anak, dan juga penumpang kelas satu. Pak, Ya, boleh sebentar? Izin boleh, sebentar, Pak. boleh, Frey. Halo, halo, Frey. Sorry, sorry. Perutku tiba-tiba sakit. Oke, jadi ini ya untuk karakteristik dari kasus Titanic. Passenger who did not travel alone had a better chance of being rescued. Cabin located on the upper deck are closest to the lifeboat, so the passengers staying in those cabin are more likely to survive. Jadi ada beberapa karakteristik dari datanya. Dari sini udah terlihat ya bahwa yang memiliki tingkat atau probabilitas keselamatan yang tinggi itu karakteristik yang ini ya. Jadi woman, children, first class, ini juga passenger yang bepergian sendiri tanpa keluarga. Kemudian bagi passenger yang kabinnya lokasinya ada di upper deck dan dekat dengan lifeboat. Nah, itu yang memiliki probabilitas tingkat keselamatan yang tinggi. Nah, itu ya. Jadi itu kita bisa melakukan pengecekan terhadap hipotesisnya. Ini berdasarkan jenis kelaminnya. Tingkat keselamatannya itu kira-kira berapa banyak. Jadi dari data yang didapatkan dengan kode seperti ini, grup Bisect Survive yang memiliki tingkat survive paling tinggi, kita hitung rata-ratanya semuanya itu yang paling tinggi tingkat keselamatannya itu yang wanita karena sesuai dengan prioritas yang ini ya, prioritas apa ya, penumpang yang lebih diprioritaskan untuk diselamatkan terlebih dahulu. Dan tingkat yang laki-laki ini yang kecil karena tidak
termasuk di karakteristik ini kayak gitu. Oke, jadi nanti akan keluar seperti ini ya, perhitungan statistik. Dan juga ketika ingin menampilkan lebih detailnya untuk menambahkan kelasnya, itu kita bisa menggunakan yang pivot table. Nah ini jadi pivot table. Jadi nanti datanya itu dalam bentuk tabel. Jadi menggunakan pivot table, indeksnya apa? Indeksnya itu survive. Jadi yang menjadi kata kunci yaitu penumpang yang selamat, survive. Kemudian kolomnya apa? Kolom yang ingin ditampilkan itu P class. Jadi kelasnya nanti tingkat keselamatannya itu kita kelompokkan berdasarkan kelasnya. Passenger kelas satu itu otomatis lebih tinggi ya karena lebih diprioritaskan daripada kelas yang lain. Dan juga value-nya di sini. Age. Jadi untuk age, sorry, value-nya itu age-nya ya. Dan di survive ini 0 dan juga 1. 0 itu yang tidak, ini untuk yang iya. Kayak gitu. Yang tingkat survive-nya 0 itu ada berapa persen yang di kelas satu, yang tingkat keberhasilannya atau survive-nya itu 1 atau iya, itu berapa persen. Nah, itu agregat function-nya itu pakai mean, dihitung rata-ratanya, nilai survive-nya kayak gitu. Aduh. Nah, jadi dari karakteristik yang disebutkan tadi, ternyata hanya membutuhkan beberapa field aja. Ada survive, ada P-class, sex, age, sibling, spouse, yang memiliki saudara, part, fair, dan juga embark. Kayak gitu. Oke, jadi we can delete the column that do not contain valuable. Jadi untuk konten-konten yang tidak dibutuhkan itu kita bisa menghapusnya dengan metode drop. Nah ini ya, data frame-nya apa, df, drop, indeksnya apa, atau kolomnya apa yang ingin dihapus, kemudian axis-nya 1 pakai in place true. Ini untuk menyimpan hasil perubahan originalnya ya. Oke, kayak gitu. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Jadi di drop tabelnya apa aja, passenger ID, name, tiket, kabin, ini kolomnya dihapus semua. In place-nya true, kita save. Dan juga axis-nya 1. Jadi nanti yang tampil kurang lebih seperti ini. Sex-nya apa, male, female, age-nya apa, kayak gitu. Does the dataset need cleaning? Jadi untuk data yang tidak selaras ya, untuk jenisnya, untuk non-nullnya itu kita juga bisa hapus atau perbaiki. Kalau misalkan ingin tetap menampilkan, otomatis kita harus memperbaikinya menjadi angka yang selaras dengan yang lain. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk yang embark ini 889 ya. Jadi yang embark itu ada 3 ya, ada S, C, Q itu kayak tempat tujuannya ya. S itu untuk Southampton, C itu aku kurang tahu ya. Q itu untuk Queensland kayaknya, nama kotanya. Jadi kita bisa mengganti untuk datanya embark, Vilna S. Nah ini kita menggantikannya dengan ini S. Duh, sorry. Nah, di sini juga kita bisa mencari nilai tengahnya untuk usianya, P kelasnya berapa, 1, 2, 3, usianya berapa. Dan dicari nilai tengahnya, kayak gitu. Aduh, nah ini ya. Age 1, jadi yang P kelas 1 nilainya itu nilai tengah ya. Nilai tengahnya itu berapa? Itu akan jadi nilai, iya, nilai defaultnya, nilai acuannya. Kemudian yang age itu, sorry, kelas 2 itu berapa, yang kelas 3 itu berapa.
Itu bisa mengaplikasikan dengan apply tadi. Agak banyak ya memang. Bentar, kayaknya lebih bagus praktek deh daripada harus gini. Oke, jadi untuk yang tadi itu kita bisa membuatkan sebuah function sendiri. Jadi kalau misalkan datanya di baris tertentu untuk usianya itu kosong, kita bisa mengatur atau mengset angka defaultnya berapa. Ya, kita cek ya. If pandas is null, jika di kolom ini age itu ada baris yang null, nggak ada isinya, itu kita cek lagi apakah baris tersebut kelasnya kelas 1 atau kelas 2. Kalau misalkan kelas 1 nanti yang returnnya kita isi angka default dari atau nilai tengah dari kolom H1 tadi. Kalau kelasnya 2 kita berikan nilai defaultnya sesuai dengan nilai tengahnya 2 tadi. Kalau tidak keduanya maka langsung di return yang nilai tiganya. Kayak gitu. Ini untuk kasus yang kosong. Supaya apa? Supaya datanya terisi semua. Kayak gitu. Oke, untuk matematika modelnya sendiri, itu nanti dapat bekerja hanya dengan numerical data. Jadi hanya bisa bekerja dengan data-data yang isinya nomor atau angka ya. Jadi kalau misalkan seks itu kan ada male dan juga female tadi. Nah itu nanti kita bisa convert menjadi angka. Entah male itu mau dibuat jadi angka 1 atau 0, kalau female itu dibuat jadi angka 1 atau 2 kayak gitu. Jadi diubah. Jadi jadi angka 0 itu untuk male, angka 1 itu untuk female kayak gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini, Frey? Sejauh ini? Untuk case yang gender itu sama ya sama kelas yang tadi, sama age. Sama yang kelas. Kalau age kan udah angka tuh, jadi gak perlu diubah lagi, langsung kan? Bukan, Ya gimana? tadi Bapak bahas tentang gender itu dalam konteks yang sama dengan yang tadi dikasih oleh age-nya ya. Kayak misalnya ada Isnul itu diganti sama age itu apa gitu. eh iya, cuman ini beda. Jadi yang kedua ini konteksnya beda karena di mathematical model itu mewajibkan supaya nanti bisa melakukan machine learning ya, itu hanya bisa diproses jika semua datanya itu dalam bentuk angka. Age tadi udah bentuk angka. Kalau misalkan ada baris yang age-nya kosong, itu nanti kita lakukan cek tadi dengan function tadi is null. Kita cek is null apakah baris tersebut kelasnya kelas 1. Kalau iya nanti di return atau diisi dengan angka default dari kelas 1. Passenger kelas 1. Kayak gitu. Itu tadi. Kenapa beda konteks? Karena age itu kan bentuknya udah number, nomor kayak gitu, angka. Jadi untuk konteks yang kedua itu ini ya, karena hanya menerima angka, data dalam berupa angka, jadi untuk kasus yang seks ini, di mana value-nya kan itu ada male dan female, itu bentuknya udah beda, bukan angka, tapi teks ya. Nah, untuk eh, teks kayak itu kita perlu lakukan convert. Kita atur apakah male dan juga female itu kita ganti dengan angka tertentu. Misalkan male itu kita ganti jadi angka 1 dan female itu kita jadi angka 2. Jadi nanti kita buat function lagi kayak tadi, dicek apakah baris ini male. Kalau male berarti kita ganti jadi angka 1. Filna jadi angka 1.
Kalau female jadi angka 2. Kurang lebih seperti itu. Oke, bisa dipahami, Free? Berarti untuk setiap gender itu di-assign ke nomor sendiri ya? Iya, jadi setiap gender diassign sendiri. Yang male-male nanti otomatis karena sudah buat function tadi akan berubah jadi satu semua. Yang female itu jadi angka 2 semua. Kayak gitu. Terutama untuk yang ini ya, yang tipenya objek kayak sex sama embark. Nah, berhubung di sini yang untuk kolom yang lain itu udah integer dan float, udah angka, itu nggak perlu di-convert lagi. Nah, ini ya, jadi ini kita perlu convert. Ini nanti jadi satu, yang female jadi dua. Jadi satu, dua, 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 satu. Kayak gitu datanya. Kemudian untuk embark, karena tadi menggunakan kode ya, kode huruf, sesuai tempat tujuannya, Southampton, Queensland, ini aku lupa apa. Cuman intinya dari sini itu kita ubah menjadi suatu angka. Misalkan untuk S kita ubah jadi angka satu, untuk C kita tentukan jadi angka 2 dan Q tadi jadi angka 3. Jadi kita buatkan function untuk mengkonvert itu, huruf itu, sehingga menjadi angka yang ditentukan. Kayak gitu. Sehingga nanti kalau udah membentuk angka semua datanya, nah di situ nanti kita bisa melakukan proses machine learning atau membentuk sebuah matematika model. Kayak gitu. Nah ini ya, jadi tadi itu ibaratnya ini, kalau gender, nol untuk no, satu untuk yes. Nol untuk male, satu untuk female. Mungkin kalau yang embark tadi, S itu nol untuk S, satu untuk C, dua untuk Q, kayak gitu. Untuk penggantinya. Nah ini ya, ada tiga kategori, ada dua kategori. Nah ini ya, nol itu untuk female ternyata di sini, satu untuk male. Ataupun sebaliknya. Nah, jadi nanti functionnya ini. Ini bisa kamu screenshot ya, Frey. Yang tadi udah di screenshot nggak function yang pertama? Function yang mana? Untuk pengecekan null, jadi mengubah. Oh, udah, Pak. Oke, aman ya. Ini function untuk mengubah gendernya jadi angka. Kemudian kalau ini sama, jadi Cherbourg itu satu, Queenstown itu dua, Southampton itu tiga. Jadi functionnya kurang lebih bentuknya sama. Aduh, kok gak ada ya functionnya ini. Get dummy, oke nggak ada di sini. Jadi kurang lebih kayak tadi ya bentuknya, cuman kita bedakan konteksnya aja. Oke, nggak ada ini 01. Oke, itu untuk dummy-nya ya. Aduh, bentar-bentar untuk pembelajaran selanjutnya. Bentar langsung ke tugas ya. Jadi intinya itu sih. Udah hampir 1 jam ya materi terus. Ntar. Oh iya, Frey, ini kayaknya terputus deh Zoom-nya. Ntar lagi langsung aja ya, Frey. Join di link yang sama. Ntar Oke, aku Pak. modul 4 lesson 1. Aku perlu jelasin ini dulu sih. M, M. Ntar aku share screen dulu. Ini last week kemarin ya, ntar.
Ntar ya, agak lemot laptopku. Aduh, lemot banget teh. Modul 4 lesson 1. Aduh, ini machine learning. Aduh. Oh ya, di sini ada materi kedua sih sebenarnya. Ada klasifikasi pakai KNN method. Oke, mungkin aku jelasin. Ini kayaknya banyak materinya daripada praktek. Oke. Mungkin Frey bisa share screen dulu ya, Frey. Untuk tugas yang ini, kamu buka dulu, Frey. Nanti aku akan kirimkan beberapa caranya ya. Jadi di sini akan terbagi dua sesi sebenarnya. Cuma nanti untuk pengerjaannya silakan saya Frey share screen. Nanti aku pandu untuk cara pengerjaannya ini ya, Frey. Yang nanti aku kirim di chat untuk bagian yang ke satu. Jadi yang kedua itu nanti kita akan mempelajari algoritmanya. Sebenarnya materinya banyak ya, tapi kita perlu bagi menjadi dua ya. Praktek yang ini dulu. Udah sediakan kodenya. Modul 4 lesson satu. Tadi kasusnya dari tiang Titanic itu ya. Dari yang Titanic. Bentar. Coba dibuka ini, Frey. Yang, nah itu. Titanic CSV-nya udah ada ya. Oke, good. Nah, sekarang coba lihat di chat, Frey. Kamu tuliskan kodenya itu ya. Tinggal di copy aja beberapa, kemudian dipahami. Copy dulu gak apa. Jadi intinya itu uh, yang bagian pertama tadi ya, kita membersihkan datanya terlebih dahulu supaya apa? Supaya datanya nanti memenuhi syarat untuk melakukan machine learning yaitu mathematical model. Itu yang tadi sih sebenarnya. Itu sampai seksi oke itu ya. Jadi kalau mulai dari atas, coba dilihat dari atas, Frey.
Nah, itu ya. Jadi kita import pandas sama yang di apa dari di data analisis. Kemudian itu aku udah kasih deskripsinya. Nah, itu membaca file CSV-nya, kemudian menghapus. Ini sebenarnya sama sih sama yang di PPT tadi, yang dihapus kolom-kolom yang tidak diinginkan, kemudian mengisi nilai kosong untuk yang embark tadi ya menjadi defaultnya S. Kemudian uh, untuk embarknya juga bisa dihapus kalau misalkan tidak diperlukan. Nah, ini aku hapus. Age-nya itu tadi ada 3 function ya, yang udah kamu foto tadi itu aja kayak gitu. Kemudian coba di scroll ke bawah lagi, Free. Age-nya itu def age, apply fill age. Oke, nggak itu ya. Baris 33 untuk usianya itu mengaplikasikan function dari fill age. Jadi untuk age yang baris apa ya, yang baris tidak memiliki usia itu kita atur defaultnya seperti yang udah dituliskan di kode baris 19 sampai 21. Jadi kelas 1 itu nilai tengahnya berapa itu dijadikan nilai default dari H1, H2, H3. Oke, begitupun juga yang gender. Oh ya, untuk refresher ini Axis apa apa ya? Saya Yang lupa. mana, Frey? Axis Ya, kenapa eksis? itu untuk mendetermin apa ya? Determin. Kayak mengiyakan gitu sih itu. Bentar tadi di, aduh sorry sorry bentar. Aku coba lihat di, sorry sorry. Itu ya, separately indicate that the function will process data from multiple column. Jadi itu. Jadi untuk mengindikasikan sebuah function itu memproses data dari berbagai kolom. Dari berbagai kolom itu yang dimaksudkan kolom yang dipilih. Nah, itu di kolom yang dipilih kan yang each. Itu sih cuman untuk mengindikasikan prosesnya. Oke, Pak. Oke. Sakit lagi. Bentar. Oke, jadi ini proses data cleaning. Kemudian kalau di akhir, kalau ingin dilihat datanya, coba kamu scroll ke bawah, Frey. DF apa ya? Sorry, aku kok lihat kodeku sendiri. Bentar, 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 bentar ya. Bentar, detailkan. Nah, itu sekarang bisa print DF aja di terakhir, Frey. Setelah 42, kamu enter 2 kali dan print DF. Kita lihat hasil data cleaningnya itu seperti apa. Oke, DF.
Oke, coba di run, Fre. Nggak usah, langsung di F biasa aja. Oke, coba di run, Fre. Berhasil ngerun nggak? Nah itu ya, jadi apa ya, datanya udah clean dan data ini udah siap kita lakukan proses machine learning dengan mathematical model tadi. Nah ini datanya udah jadi sesuai dengan syarat dari mathematical model. Nah di mathematical model ini nanti akan ada materi bagian yang kedua. Oke, kira-kira untuk sesi satu ini, untuk data cleaning, supaya sesuai dengan syarat dari mathematical model, dari kode yang ada di sini, dari Free ada yang bingung nggak? Kalau misal ada yang bingung, kira-kira kode yang bagian mana yang bikin bingung? Tidak ada, Pak. Udah aman ya? Oke, oke. Sekarang aku coba jelasin untuk materi berikutnya ya. Bentar. Materi berikutnya, kalau misalkan datanya udah clean, udah sesuai dengan syaratnya dari mathematical model, langkah yang harus kita lakukan yaitu memilih algoritmanya. Bentar. Ini Fre agak agak panjang dikit ya kelasnya. Aku mau jelasin ini dulu. Bentar. Data cleaning kita udah melakukan. Kemudian yang kedua yaitu, nah ini mengklasifikasikan eh, dengan algoritma KNN. Jadi tadi ya, jadi ada tiga tahapan tadi, yaitu preparing data, kita udah preparing data barusan supaya datanya bisa dilakukan proses machine learning, mengubah angkanya menjadi terisi semua dan angka semua. Tugas yang selanjutnya adalah memilih algoritmanya supaya nanti hasil kita tahu hasil matriksnya itu seperti apa. Nah, di sini kita menggunakan algoritma yang namanya KNN. KNN itu singkatan dari K nearest neighbor. Jadi nilai yang saling berkaitan dengan satu sama lain. Ini kayaknya Free kemarin aku waktu jelasin itu di materi apa ya? Data visualization apa ya? Pernah mention juga terkait data yang apa ya? Mirip atau berdekatan dengan tetangganya gitu ya. Jadi dari namanya itu sebenarnya K nearest neighbor. Jadi yang paling terdekat. Nah, ini kita masuk langkah ke ini kedua. Di sini kita bisa membuat klasifikasinya seperti yang dijelaskan di awal bahwa tugasnya machine learning itu nanti membuat klasifikasinya menjadi beberapa bagian atau grup. Nanti berdasarkan apa itu kita bisa tentukan berdasarkan apa. Di sini ada dua ya, ada dua metode sebenarnya dalam machine learning. Ada metode yang pertama yaitu klasifikasi dan metode yang kedua itu regression. Jadi kita bisa pilih salah satu yang sekiranya cocok dengan data yang kita miliki. Jadi untuk classification sendiri itu nanti the essence of the task based on a set of characteristic predict which category a new object should be assigned to. Jadi datanya udah keset karakteristiknya seperti apa, sudah terlihat kemungkinan prediksi kategori-kategorinya nanti seperti apa. Jadi kayak Titanic tadi, kasus Titanic, itu karakteristiknya udah terlihat ya. Di awal dulu bahwa tingkat probabilitas untuk keselamatannya itu berdasarkan tadi wanita, anak kecil, passenger kelas satu, kemudian orang-orang yang duduk di dek atas dan juga orang-orang yang sendiri tidak
bersama keluarga itu tingkat keselamatannya itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Kemudian kalau regression itu base a set characteristic predict a value of a given indicator for a new object. Jadi itu bedanya lebih ke ini ya, lebih ke prediksinya sih. Jadi kalau yang klasifikasi itu predict which category a new object should be assigned to. Kemudian yang kedua yaitu predict the value of given indicator. eh, Indikator yang diberikan. Oke, dari example based on the data about the bank's client, predict whether they will repay the loan on time. Kemudian yang regression ini cocok untuk kasus yang memprediksi apa ya, cuaca atau kelembapan udara ya, temperatur. Nah, kemudian kalau misalkan untuk kasus Titanic, kira-kira yang paling cocok itu yang mana? Nah, ini yang pasti, ini yang tidak pasti, kayak gitu. Jadi kalau dari Titanic, karena sudah kita ketahui ya klasifikasinya tadi, yang memiliki kepastian tingkat keselamatannya tinggi itu sudah ditentukan tadi. Jadi yang lebih cocok metode yang digunakan itu adalah yang klasifikasi. Regression itu untuk hal yang tidak apa ya, unpredictable, yang tidak bisa diprediksi kayak misal cuaca. Kita kan nggak tahu besok cuacanya apakah hujan, apakah sedang mendung atau panas, itu kita nggak tahu, cuman hanya memprediksi perkiraan aja. Jadi itu untuk yang belum pasti itu kita menggunakan regression. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, Iya lah Pak. oke aku lanjut ya. Jadi nanti kita akan menggunakan key nearest neighbor untuk model base-nya, untuk mengklasifikasinya. Jadi ada algoritmanya sendiri untuk klasifikasi yaitu K nearest neighbor yang paling dekat dengan tetangganya based on two characteristic the age and income of the borrower. Ntar. Nah ini ya jadi ada dua pastinya dibagi menjadi dua klasifikasi. Ini kalau misalkan kasusnya loan itu apa ya pajak atau cicilan ya. Nah, ini based on the characteristic, the age and income. Jadi nanti dibedakan menjadi dua income-nya berapa, age-nya berapa. Kira-kira dengan usia berapa, itu akan menghasilkan income berapa, kayak gitu. Nah, jadi nanti akan berbentuk titik-titik seperti ini. Tadi usianya di sini, ternyata income-nya di sini, usia di sini, income-nya di sini. Jadi nanti akan kita cari polanya berdasarkan apa ya, tingkat kedekatan dengan tetangga lainnya. Kayak misal ini ya, ini saling berdekatan ya. Ini juga kayak gitu. Dengan begitupun juga ini kayak gitu. Jadi yang berdekatan itu nanti, nah ini dibagi menjadi dua akhirnya. We mark the customer who did not repay their loan on time in red. Jadi untuk orang-orang yang memiliki income yang kurang meyakinkan ya, di usianya tertentu itu nanti akan diberi warna merah. Nah ini ya. Jadi nanti di sini akan warna hijau. Nah ini. Dengan usia seperti ini dan penghasilan seperti ini itu kita berikan warna hijau. Nah di sini nanti akan ada satu titik di mana tingkat probabilitasnya itu untuk melakukan pembayaran itu di mana usia berapa, income-nya berapa. Nah, ternyata ketemunya itu di sini. Kayak gitu. Kayak nilai tengahnya sih ini. Nah, ini ya, karena ini sama ini kurang lebih sama ya. Cuman bedanya itu di usia. Ini mungkin lebih muda, kalau ini lebih dewasa. Jadi ditaruh di tengah-tengahnya ini. Yang paling terdekat yang memiliki kemiripan. Nah, ini ya, sini. Jadi itu kita pakai
yang namanya nearest neighbor. We find the nearest neighbor for a given point and see which category they belong to. Dikurang lebih seperti itu. Oke, mungkin lumayan ya untuk ini materinya. Jadi di sini ada eh, kodenya, mungkin free seperti tadi lagi ya. Saya waktunya kurang sih sebenarnya untuk eh, mempelajari lebih detail ya untuk ininya. Bahkan lebih cepat ini. Bentar, transform, bentar ya Oh aku. ini yang tugas yang sama ya? Iya, itu tinggal di bawahnya. Jadi tinggal melanjutkan proses menemukan mathematical modelnya. Kalau tadi kan udah melakukan data cleaningnya. Nah ini bisa kamu share screen ya, Frey. Seperti yang barusan. Oh yang tadi yang KNN itu eh bikin kayak graf dulu habis itu nentuin kayak eh kayak tetangganya yang paling deket apa dan juga tetangganya yang paling banyak apa gitu. Iya, kurang lebih seperti itu. Yang memiliki ciri khas yang sama. Kayak tadi kan income-nya itu hampir sama tuh sebenarnya. Ada dua kan di sini. Yang cuman yang membedakan itu usianya. Jadi kita letakkan tingkat probabilitiesnya itu di antara itu karena memiliki kemiripan. Jadi keinget kayak pelajaran ekonomi gitu tentang Iya, biaya peluang. pelajaran ekonomi apa? Tentang apa, Frey? Biaya peluang atau enggak biaya eh, implisit. Biaya implisit. Ya kurang lebih kayak gitu kayaknya. Tadi juga eh, di bank ya, kasus bank itu yang untuk pembayaran cicilan juga gitu. Oke, boleh di share screen ya, Frey. Sambil kodenya itu. Tinggal di paste aja karena kalau kita satu-satu kayaknya lama banget gitu. Taruhnya di atas apa nih? Di Kirim di. bawahnya dilanjutkan jadi empat empat nih kamu enter dua kali dah. Nah itu ya. Jadi ada beberapa modul sebenarnya dari Sklearn. Nah itu untuk membuat matriksnya sih lebih ke buat matriksnya. K-neighbors itu untuk uh, algoritmanya, kemudian preprocessing untuk menstandarisasi itu udah aku kasih penjelasan juga. Split yang terakhir itu Sklearn matrix. Jadi uh, kalau untuk machine learning itu modulnya atau library-nya itu pakai sklearn ini. Nah, cuman sebelum melakukan machine learning itu kita wajib melakukan data analisis. Gimana, Frey? Aman jaringannya? Aman Pak. Kok Oke, tiba-tiba putus keluar ya. ya? Kayak sempat putus ya. Iya, karena TV saya itu koneksi WiFi kan ini tiba-tiba mati juga eh, jaringan channelnya. Emang ada Jadinya gangguan ya di wifi-nya kayaknya, di ya internetnya ya. dari hari kemarin Pak, dari kemarin kayak gini. Udah Itu kontak saya providernya, Frey. Frey pakai apa sih? Telkom atau First Media atau apa? Atau Bisnet? kayaknya Bisnet ya. Bisnet. Oh, mungkin sedang gangguan.
Oke, jadinya ini eh bagian importnya nggak taruh di atas apa enggak, Pak? Iya, taruh sini aja gak apa. Sama kok ini ya sebenarnya. Nah itu jadi bisa dipahami baris per barisnya. Di situ ada komentarnya terkait penjelasannya juga. Jadi kalau misal mau Oke. memahami itu pelan-pelan dari atas itu. Maksud matrix sama confusion apa ya? Apa? Maksud matrix sama confusion, confusion sama Itu matrix. itu maksudnya itu matrix confusion. Kayak apa ya? Matrix confusion itu kebingungan ya. Ntar. Itu namanya sih, nama metriknya, Ray. Jadi gak beda itu satu. Oh, matrix. Iya, confusion matrix gitu aja itu. Nama nama istilahnya sih itu. X-train, X-test, Y-train, Y-test. Itu dibuat supaya jadi apa ya? Bentuk apa tadi yang harapannya kayak income sama age kayak gitu. Aku lupa lagi materi, materi matematika. Test size 0, Maksud latih dan uji dan ini apa ya? itu untuk datanya sih. Jadi X itu didapatkan dari itu kolom kecuali survive, sorry, kolom survive-nya dan Y itu ngambil yang survive. X satu. Berarti ini, Coba oh Kak, ini kolom kecuali survive ya? iya itu dihapus. Oh semua Berarti kolom yang, kecuali survive, sorry. oh, Kemudian dijadikan jadi data latih dan data uji. Kita train datanya. Train split. Nah itu sebenarnya function ya. oh ini nguji apa Pak? Nguji dan Nguji ngelatih apa? data hasilnya tadi yang habis dibersihkan itu untuk mengetahui atau membentuk sebuah confusion matrix ya. Confusion matrix itu kayak tadi, Frey, yang ada garis kemudian titik-titik sehingga nanti ditemukan node-node atau data-data dengan nilai kemiripan dengan tetangganya gitu. Untuk normalisasi apa ya? Standard scalar buat objek, ntar SC fit transform. Oh, itu kayak membuat apanya ya? Membuat aku lupa tadi. Istilahnya di matematika itu apa ya? Bujur sangkar atau apa ya tadi? Yang garis dari koordinat Y sama X yang bentuk huruf L itu kayaknya yang membentuk itu deh. Kurva kayaknya. Iya, kurva. Kayak gitu. Aku lupa udah lama gak sekolah. Nah, ini ya, X-train, kemudian X-test, classifier. Nah, ini baru menggunakan model nearest neighbor-nya. Jumlah tetangga 5. Ini Classifier-nya cuman, itu oh ini cuman kayak nomor nomor awal gitu ya. Cuman nomor. iya kayaknya 5 ya. Kemudian classifier fit kok panjang banget sebenarnya ini. Gunakan model untuk memprediksi data uji. Yang diuji apa? X-test-nya.
Berjumpa lagi, Pak. Oh, sorry Eh, sorry, ke mute. Oke, Frey, silakan di play aja, Frey, itu barusan kodenya supaya terlihat ya hasilnya. Kayaknya ada kendala di internet ya. Oke, sorry sorry. Bisa nggak di running tadi matinya mati nyala mulu ini kode ini ya. internetnya ya? Wifi. Ya, dari kemarin lagi. Anehnya hanya di malam hari, Pak. Mungkin karena trafficnya tinggi lagi, mungkin. Karena kan orang-orang pada pulang semua. Apa ini kok? Dan saya eh juga em, kayak apa ya, modul internetnya itu berbeda-beda. Ada dua kalau nggak salah. Ada ada satu dua. cadangan juga. Tapi masih lelet gini. Nah Ya itu udah. hasilnya, Frey. Yang di bawah, nah itu percentage of correctly predict outcome 80, kemudian confusion metricnya bentuknya seperti ini. 124, 15, 28, 56. Pantesan disebut confusion metric ya. Bikin bingung. Nilainya dapetin dari mana ya? Correctly predict outcome, akurasi score. Jadi lebih ke angka prediksi ya. Ntar confusion matrix. Confusion matrix itu iya sebutannya matrix kebingungan ya. Jadi kayak semacam alat evaluasi kinerja yang digunakan dalam masalah klasifikasi pada machine learning. Berarti Nah, jadi eh oh aku tahu. Ntar. Coba aku bacakan ya. Jadi 124. Ntar aku kirimkan ya Frey gambarnya. Apa aku screenshot aja ya bentar-bentar ya. oh ya, internet saya sebenarnya udah baik-baik lagi nih. Oke, aku kirimkan gambar ini ya Frey. Supaya Frey dapat gambaran juga. Aku awalnya juga bingung. Tar ini aku udah ketemu gambarnya. Jadi Via sebenarnya WhatsApp ya, Pak. kenapa itu mungkin aku download upload di sini ya. Bentar. Kamu download aja bentar Frey. Wait. Maaf, maaf. Aduh, aku lupa lagi gambar-gambar. Oh ini nih. Nah itu silakan dicek di eh chat Zoom, Frey. Tinggal 4 menit ini sebenarnya. Gak apa. Nah itu prediksi, lebih ke prediksi sih. True positif, yang sesuai prediksi apa, aktual itu yang sebenarnya ya. Nilainya berapa. Itu sih. Dari tingkat eh matrix confusion. Berarti ini peluang dalam apa ya? Probabilitas dalam apa? Tadi sesuai dengan karakteristiknya, tingkat keselamatannya, Oh, kayak prediksinya survival apa, rate gitu ya. ya prediksinya apa, yang sebenarnya terjadi itu seperti apa, kayak gitu. Dan untuk output ini apa ya? Berarti itu prediksi positif dan juga aktual positif. Berarti orang yang selamat itu sekitar 124. Yang negatif, yang tidak sesuai dengan prediksi, tetapi udah terjadi aktualnya, ternyata itu 28 false negatif nilainya. Kemudian actualnya negatif, kalau prediksinya itu positif, sebelumnya itu memprediksi bahwa yang selamat itu sekitar sekian. Ternyata itu tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Dan itu nanti masuknya di prediksi positif, actual negatif. Nilainya itu 15. Kalau
diprediksi itu negatif dan sebenarnya itu negatif juga, berarti udah sesuai ya. Berarti 56. Jadi tingkatnya itu eh, bisa dikatakan tinggi ya. Yang benar itu. Yang 28 positif itu 28 untuk itu tidak sesuai dengan aktualnya. oh ini aktualnya. Iya, pokoknya yang sesuai yang benar ya. Itu prediksi positif, aktualnya juga positif. Yang prediksinya itu negatif, aktualnya juga negatif. Nah, itu yang nilainya benar. Berarti kalau dua nilai itu tinggi, itu berarti sudah dipastikan prediksinya kurang lebih tepat ya, tinggi. Nah, itu tingkat prediksinya 80%. Yang sesuai, yang tidak sesuai itu 28 sama 15. Yang parameternya beda. Sesuai dengan gambar ya, aku cerita ini sama gambarnya. Jadi kita sebelum Oh, kejadian kan pastinya memprediksi dulu. Ternyata aktualnya kejadian sebenarnya sama nih, sama yang kita prediksikan. Nah itu, berarti gimana? ini kayak offset gitu ya, offset dari Iya, prediksi mereka. iya dari prediksi mereka tidak sesuai dengan aktual atau kejadian sebenarnya. Kayak gitu. Dan makanya tingkat presentasinya itu tinggi, 80%. Nah itu. Oke, Ini jadi menguntungkan presisinya, presisi dari outputnya kan, iya, dari ini. presisi dari outputnya itu. Oh, oke, sepertinya itu aja sih Pak pertanyaan. Oke, gitu. Oke, Frevu, maaf ini lama banget ya, karena materinya banyak banget. Oke, jadi hari ini tuh kita udah belajar berkenal dengan materi matrix, apa? Materi machine learning ya, di mana dalam melakukan machine learning itu ada salah satu syarat yang harus dilakukan, yaitu harus mempersiapkan datanya. Datanya itu harus berbentuk angka supaya bisa melakukan matematika modelnya. Kemudian tadi dalam menentukan matematika model, kita uh, diharuskan memilih metode yang sesuai dengan kasusnya. Apakah milih klasifikasi? Klasifikasi itu yang sudah terpredik klasifikasinya. Oh, yang memiliki keselamatan itu ciri-cirinya ini, kayak Titanic tadi. Kalau regression itu untuk kasus yang di luar nalar kita, unpredictable, tidak diprediksi kayak cuaca. 7 hari ke depan cuacanya kita kan nggak tahu itu apa. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti dilakukan kalau klasifikasi bisa pakai algoritma yang namanya KNN tadi untuk mencari